Ambiar. Gigir. Kangen kan gak ketemu sama aku sehari aja? Cuma sehari. Biasa Sampai aja. video call aku. Kamu kemana gak masuk? Aku cium. Mau nyanyi aja sampai bingung sama Ambiar. Mudah-mudahan sehat-sehat ya, lihat deh. Kasihan ini Perlan 86 satu vokalisnya nggak ada. Lagi sakit juga. Kemana vokalis satu lagi? Kemana ini? Janda yang satu ini kemana? Mana dia? Hah? Au. Janda Lita. Kemana lo? Lagi sakit, banyak yang sakit ya. Cepet sembuh buat sobat Ambiar. Aku juga kemarin sakit orang kaya, biasa diare ya. Ya. Nggak biasa makan makanan yang nggak. Tapi pakai mun-mun nggak? Apa tuh? Diare doang apa pakai mun-mun? Muntaber dia. Mau bilang itu nggak enak. Nggak enak. Tapi sehat-sehat ya, Yang buat penting sobat sekarang Ambiar. udah sehat ya Mas. Amin, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sobat Ambiar juga sehat-sehat buat semuanya, Betul. termasuk juga bintang tamu yang kita yang pertama ini ya. Iya. Ini pasangan selebriti, aduh. Suaminya lagi sering banget olahraga, ikutan maraton segala macam. Oh gitu, biar apa? Ya biar sehat. Ya biar lah. sehat. Terus istrinya? Istrinya di rumah nungguin. Nungguin. Ada satu kabar. Istrinya yang kita masakin. dengar. Katanya Istrinya masakin. suaminya ini pengen nambah. Nambah apa? Nambah anak lah, masa nambah istri. Kirain kan nambah banyak. Coba kita hadirkan di bagi-bagi Ambiar, ini dia Hengky Kurniawan dan juga Sonya Fatmala. Soalnya. Selamat pagi. Apa kabar? Apa pagi? Apa kabar? Sehat Bapak? Ibu sehat? Selamat pagi. Sonya Fatmala dan silakan. juga Hengky Kurniawan. Emang 3 anak masih kurang? Pengen satu lagi. Pengen satu lagi? satu Jadi lagi. ditembak aja gue. Jadi 4 gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Sebentar, kalau istrinya kok kayak gimana gitu? Kenapa? Saya masih tim tripod kamera aja. Masih tim 3 aja? Gak mau nambah? Belum kaki meja ya, belum. Belum kaki meja, belum 4 maksudnya ya. Suaminya pengen 4, istrinya pengennya 3 aja. Ntar kita lihat apa yang terjadi di keluarga mereka ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita kasih lihat, ini dia Sonya Fatmala yang katanya masih ragu-ragu untuk menambah momongan. Sementara suaminya pengen nambah 1 lagi. Silakan. Jadi Pak Hengky ini meminta sang istri untuk melepas KB-nya. Iya, pengen punya satu hiburan lagi di rumah gitu. Satu hiburan. Kalau punya anak kecil tuh sampai kemarin terakhir berapa hari yang lalu ya ngeliatin foto-foto anak waktu masih kecil, video masih kecil Shakila. Pengen satu perempuan lagi gitu. Pengen satu perempuan lagi. Kalau perempuan, Kalau Sekarang kembali. kalau laki-laki lagi. Doa dong, nanti Kan bisa di doa. program Kak sekarang, iya kan? Ayo, Belum sih. ayo. Kalau sampai program kayaknya. KB itu udah dipasang berapa lama? Udah dari Zafir abis lahir. Iya. Zafir sekarang umurnya berapa sih? Udah 8 tahun. Lu 8 tahun udah cukup nggak sih buat tambah lagi? Sudah cukup waktunya sebenarnya, justru terlalu jauh sebenarnya. Udah terlalu jauh. Mintanya juga udah lama sebenarnya. Tapi kenapa tiba-tiba kok mau minta lagi gitu? Ya memang pengen punya satu lagi perempuan gitu. Biar saya kira juga ada temennya, 2 cowok, 2 cewek gitu. Emang Tapi dari permintaan? anak-anak ya, dari anak-anak ada permintaan nggak Mama? Nah, Apa minta? dari Zafir yang pengen paling ya? bungsu deh. Yang paling bungsu yang Zafir justru pengen banget. Zafir pengen punya adik Kadang-kadang perempuan. perut aku sampai, ya Allah semoga bunda hamil lagi. Oh iya, digituin sama dia. Sampai kemarin terakhir apa? Janganlah itu. Kenapa? Apa? Ma Bunda ngapain Ngapain, dia Kak? bikin adek? Yang penting aku punya adek gitu. Habib jadi adek. Sampai ngomong begitu, Zafir sampai begitu. Saking pengennya. Bapak Bunda ngapain kayak yang penting aku punya adek gitu. Kalau Tapi kalau Hengky Zafir- Kurniawan sendiri pengen atau permintaan ke Sonya tuh nambah lagi dong. Itu dari berapa tahun yang lalu? Udah lama ya. Mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu udah pengen nambah lagi. Setelah selesai menjabat lah, setelah udah nggak jadi bupati, kesibukan sudah mulai nggak terlalu padat, kerja di rumah, udah pengen itu. Udah Dan banyak jawaban dari waktu, Sonya banyak Fatmala adalah selalu Aku nanti nggak bisa nemenin kamu. Kayaknya curiga aja kalau suaminya pergi kemana gitu sendiri gitu. Selalu pengen ngintilin gitu. Enggak, karena waktu Shakila sama Zafir bayi itu dia sibuk banget. lagi sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuknya, Stripping, ada syuting. stripping, terus ada kampanye. Jadi aku tuh 2 bayi itu tuh sendirian. Gitu. Jadi Benar-benar pengennya ngurus ngikut. sendiri. ya. Komitmennya berarti nanti menemani gitu Menemani. kali. Iya, dan saya udah bilang, pokoknya nanti kalau misalnya kita ditakdirkan punya satu Baby anak lagi, aku siap kok ngebantu apa ganti Gak taunya hamil lagi, nyalon lagi. Iya. Kalau tidak ada kesibukan, kalau ntar ada kerjaan lagi insya Allah gitu Sepertinya ya. ada semacam trauma dalam tanda kutip dari Sonya Fatmala ketika lagi hamil, kemudian lagi sibuk-sibuknya suami. Aku berasa sendiri banget waktu Sebenarnya itu sih ya. kalau trauma enggak ya, cuma ngerasa kayak jadi kayak jauh aja gitu. Jadi gini,
kalau waktu dia punya anak kecil-kecil 2 bebarengan, Shakila Zafir, terus sayanya di luar tuh kayaknya mikirnya satu liburan, lepas dari tanggung jawab. Kayaknya soalnya yang begadang kan dia hormonnya kan. gitu kali. Padahal kita kan kerja Nggak juga mungkin gitu. kayaknya Sonya berasa sendiri. Kayaknya ada masalah keluarga yang belum terselesaikan ya. Sendiri. Namanya perempuan kan, berasa sendiri, sepi. Tapi kan memang kita berbagi tugas, Sonya ngurus anak, kita kerja kan Ya, gitu. Sama itu bukan berbagi tugas, memang seharusnya. Ya, oke, baik. Kayaknya ada perdebatan. Soalnya stripping kan setiap harinya di lokasi. Berdebat nih sampai Ini bener, aku setuju lah sebagai laki-laki itu berbagi Ya aku tugas. setuju sebagai perempuan. Ya aku juga setuju, berbagi tugas harus. Kita kalau bisa Emang waktunya tugasnya. cukup pengen, cuman kan stripping kan kadang-kadang mengharuskan kita di lokasi pulang pagi, berangkat pagi itu. Jadi kamu pingin setuju Kayaknya sama sebenarnya. emasnya Pak? Sama Mbak Sonya, sama Teh Sonya lah. Bagus gitu. Terus gue gak kerja gitu. Tapi akhirnya mereka sekarang kan alhamdulillahnya udah lebih sering berdua barengan ya. Selalu. Kita mau kasih lihat satu postingan Hengky Kurniawan beberapa waktu yang lalu. Ngedate ceritanya mereka berdua. ngantuk sambil ngedet bareng sama Sonya Fatmala. Kan waktu masih menjabat dengan segala macam kesibukannya kayaknya jarang banget ngedate ya. Iya. Enggak juga Oh sih. enggak juga sih. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Karena kan kerjaannya memang di dunia yang sama. Kadang-kadang kan kita, kalau aku kan tugasnya mendampingi. Jadi justru waktunya banyak bareng. Bukan yang dimaksud ngedate tuh yang kayak gini, terus berdua. Berdua, gitu kira-kira kan. Kalau menjabat memang agak Kan pasti susah. jarang dong. Kalau menjabat memang agak susah waktunya. Baru kemarin kita dari Bandung nyampe Jakarta, dinner udah jam 10:30 ya. Udah ngantuk-ngantuk, udahlah. Kita dinner, ngobrol, segala macam. Gitu. Itu kapan terakhir cuma berdua doang ngedate tanpa Kemarin. anak? Baru kemarin itu? Yang foto Kemarin ini? lusa, iya. Oh. Jadi kalau ngedate berdua sementara kan setiap hari bersama. Tapi kalau ngedate spesialnya kalau diomongin apa? Strategi bagaimana mendapatkan GMV yang besar. Oh wow, TikToker. Ya kita kerjaan juga. Afiliator kan? Mungkin pendapatan di TikTok. Afiliator kan? Tahu gimana strateginya memanasi Jualan mulu akun Pak, lagi. karena banyak di rumah. Karena lagi sibuk jualan di TikTok Ada lah. banget soalnya. Tapi Ada anak-anak lah. kalau misalnya papa sama mamanya cuman ya, Kak. GMV. kalau anak-anak papa sama mamanya berdua doang gitu, mereka kayak yaudah deh nggak apa-apa, fine, nggak masalah. Tuh, Tadi kan suruh bikin BI. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kita juga kepikiran kemarin ya sempet kasihan. Cuman memang kita harus ke Jakarta, ada beberapa Ada meeting. beberapa kerjaan soalnya. Terus anak-anak, Bintang kan udah gede tuh. Udah nak ajak adik-adik nonton. Iya, jadi kemarin mereka pergi bertigaan. Terus laporan Bintangnya, Pak, ini makan, kayak pengen sepatu, adik udah ini, adik main game. Laporan Bintangnya. Tapi Sonya sama Oke itu lah, sudah oke berapa lah. lama bersama? 11 tahun. 11 tahun. Kata-kata romantis apa sih yang selalu bisa? Yang nggak- kayak, ya, yang iya selalu- kalau ngedate atau berduaan masih ada. Masih ada nggak sih 11 tahun tuh kata-kata romantis? romantisnya Ah, sampai kayak aku saat- tuh sayang loh sama gitu-gitu nggak Udah sih? ditransfer romantis ya. sampai saat ini udah ditransfer ya. Itu adalah kalimat paling romantis dari Sama semua. kalau Enggak lah. 11 tahun itu ada perubahan nggak dari suami? Maksudnya dari awal sampai akhirnya 11 tahun. 11 tahun itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. 11 tahun kan. nggak bandel gitu ya sayangnya. Lebih Nggak. kita menjadi lebih intimate aja Bandelnya sih. nggak Karena kan terjadi. memang dulu kan masa pacaran itu kan singkat ya. Jadi memang kita pendekatannya, saling mengertinya, saling itu ininya menikah. pada saat Singkat menikah. enggak lah, 2 tahun. Ada 2 tahun. Pacarannya Iya. Ya setahun, hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Kan sambil syuting soalnya. Ah, berdebat lagi. Banyak perdebatan ya. Magic words masih ada sampai sekarang. Magic words. masih. Kayak Apa magic words-nya? Magic words-nya. masih love you aja sih. Love you. you. Ya simple tapi means a lot ya. Love Artinya you. tuh dalam banget. Love you. Buat siapa lu? Jangan love you. Ya udah Nanti nonton pada baper. buat pemirsa di rumah. Dan semua ke anak-anak saya gitu. Dan saya sama anak-anak semua gitu. Mau Selalu. berangkat sekolah, I love you Love you, princess pasti. gitu. Si Shakila gitu. Apa words of affirmation-nya tuh ada gitu ya buat Iya. mereka ya. Oke, kita mau kasih lihat ada satu artikel ini perdebatan mereka kalau di rumah bukan hal yang besar sih, hal simple tapi kalau berantemnya kepanjangan lumayan bikin kesal juga pasti. Hengky Kurniawan sering ngambek kalau Sonya Fatmala pakai daster di rumah. Kenapa? Kenapa? Oh gitu, Emang Pak. nggak boleh? Kenapa Kenapa? Pak Emang Hengky nggak nggak boleh? suka Kan rumah kalau sendiri. Sonya Kalau di pakai rumah daster? orang baru ngambek. Harus menambah semangat. Maksudnya apa ya? Maksudnya Nggak gimana? paham. Tapi Maksudnya beneran berarti ini menarik. Kalau daster tuh agak gimana gitu. Tapi kalau Daster yang dimaksud tuh daster ibu-ibu yang batik-batik gitu loh. Kan air tapi nyaman kan? tapi nyaman Itu ya, kan Kak? baju dinas kita nyaman Iya, ya. betul. dia Tapi tuh mut-mutan, nggak kadang pakai suka. daster, kadang pakai baju seksi. Nah, kalau gue suka yang seksi gitu. Wajar. Begitu pakai daster sayang
Padahal itu Jangan daster pakai inilah. juga, cuma beda bahan aja. Bahan satin biasanya mungkin. Sama bahan rayon. Sama bahan rayon. Padahal sama-sama baju daster juga. Sama daster. Sering pakai daster kalau di rumah wajar kayaknya kalau iya nggak sih kalau istri kalau perempuan. Kalau di luar kamar iya. Sama anak-anak itu biasa pakai daster, tapi kalau udah di dalam biasanya beda. Ya, tapi bagus loh suami itu mau terbuka. Komunikasi itu penting. Jadi misalkan seorang istri itu, Penampilan penting. seorang suami itu pingin istri itu begini itu memang harus diungkapkan. Oke, menurut seorang Hengky Kurniawan, seorang Sonia Fatmala itu terlihat cantik kalau 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 nggak pakai baju. yes. Ya edit ya. Ini pagi-pagi. Kan sebagai suami, kan udah suami toh. Ya. Oke. Jujur loh saya. Oke. Tapi boleh kita agak lebih kan perhalus suaminya- sedikit nggak ya? Tapi kan itu suami. Kalau pakai baju apa Tanpa gitu sehelai maksudnya? benang pun. Kalau pakai baju apa? Yang kayak G-string. Baju apa? Astagfirullahaladzim. Kalau pakai baju apa? Kita nanti ngobrol di belakang. Baju tidur, oke. Kalau untuk Sailor Moon. Baju tidur lah, baju tidur. Untung semoga gak ada yang denger ya. Oke. Lanjut. Kalau menurut Sonia Fatmala, suamimu terlihat lagi ganteng-gantengnya banget kalau lagi pakai apa? Gak pakai apa. Pakai apa ya? Ganteng terus pokoknya. Masya Allah. Ada maunya biasanya. Tuh kan. Suaminya komplain tentang istrinya nggak ada komplain sama sekali tentang Iya, suaminya. suami. Kemarin baru pulang liburan juga katanya ke Thailand ya. Ya. Kita mau Berapa lihat lama, Pak, liburan ke mereka ke Thailandnya? Thailand. Kita 3 juga hari. pengen ke Thailand. 4 hari ya. 4 hari ya. 4 hari oke. keseruan keluarga ini di Thailand. Oh Nazar ngasih materi ke ini. Materi ke Kenapa? Ini kita nggak posting, mungkin Nazar ngasih materi ke Memang kreatif. kami dapat dari kameramen kami yang ada di Thailand. Itu kami dapat Pantesan juga bingung loh, materi. perasaan Namanya kita siapa nggak posting. kameramennya? Namanya Mahmud. Itu kemarin Oh Nazar tuh pasti yang ngirim tuh. Oke. Kemana kemarin ke Ke Thailand? Thailand. Ke Thailand. Itu berdua aja. lokasinya. Berempat sama ada Nazar Tapi nggak sama Tia. anak-anak. Sama anak-anak. Kenapa tim diajak, anak-anak nggak diajak? Karena ada kerjaan sebenarnya. Karena ke Bangkok juga nggak apa Bisnis trip kid friendly sebenarnya. gitu kan. Ah. Bisnis trip sebenarnya. Bisnis Tapi trip. sambil jalan-jalan. 4 hari di sana. Ya. Enak dong Kak. Udah kayak bulan madu ya. Bisnis Bulan trip. madu terus kok. Pengen balik lagi. Karena apa? 3 jaket cuma 500.000 di sana murah-murah. Oh, Keren. di sini juga murah-murah. Just tip jadi just tip gitu sekalian Just jualan. tip banyak. kuat. Lihat just tip banyak di sana kemarin. Nggak Tapi kuat. anak-anak kalau misalnya cuma pergi berdua doang kan diajak nggak masalah mereka. Liburan ke Tergantung negaranya ya. Kalau kayak ke Malaysia masih oke. Ke Bangkok kan tahu sendiri lah ya. Gitu. Terus kemana ya? Ke Korea masih ikut. Gitu. Ya. Dalam setahun ini udah berapa kali liburan berdua doang? Lupa. Banyak. Berarti udah sering dong, Udah sering udah ya, banyak. Sering-sering. Ya kemana-mana berdua, keluar kota berdua. Pasti. Belum pernah keluar kota nggak Sendiri bareng-bareng. ya, Ya. berdua terus. Belum pernah misalnya liburan sendiri me time. Enggak. Enggak, emang kamu mau kayak gitu Mas Rian? Ada loh pasangan yang memang sama-sama Ada, butuh me sama time. teman-temannya, Iya sama temennya, nggak sama pasangannya gitu. Enggak. Pernah berarti. Bareng-bareng. Harus Tapi dikasih gak? Kalau udah rumah Soalnya tangga, pergi sama teman-temannya sahabat 3 Kalau dia pergi main pada segala macam kemana-mana, gue kasih. Tapi Kalau kalau ke gue Bangkok? sendiri suka nggak dikasih kadang-kadang. Keluar kota boleh gak? Kalau keluar kota Boleh. sama Boleh temennya. ya. Kalau aku Dia soalnya suka gitu. Jadi kalau aku mau pergi sama teman-teman aku, iya nanti aku juga mau kesini. Gitu. Jadi selalu ada dendam. Tapi emang nggak boleh sama Sonya kalau misalnya Hengky Kurniawan pergi sendiri tanpa Sonya. teman-temannya. Sama siapa dulu? Sama temen-temen. teman-temannya. Siapa temen yang mana? Oh, oke. ya bener Tapi ini. jelas, harus selalu jelas. dikawal, makanya dia nggak mau ngelahirin lagi supaya bisa ngawal saya kemana-mana gitu. Oh, oke. Ceritanya, ya bener. Temen yang mana matanya yang sampai mana? melotot. Yang mana temennya? Aku setuju sih kemana-mana itu Setuju. kalau udah suami istri apalagi di bidang yang sama pekerjaannya kalau bisa sih selalu berdua. Iya. Tapi pernah nggak minta izin terus nggak dikasih sama Sonya Fatmala lagi pengen jalan-jalan sama teman-teman doang? Misalnya ke luar negeri gitu. Atau keluar kota? Enggak sih, Nggak cuma pernah itu bercandaan minta. aja sih. Nggak pernah minta takut Saya soalnya kamu ke Bangkok jalan-jalan belanja, aku jalan-jalan ke tempat lain ya jangan-jangan bareng aja gitu. Oh, Tapi selalu bareng. suka godain dia aja. Oke, Sonya juga suka godain Hengky Kurniawan karena salah satunya dia sempat ini posting foto sama aktor Korea ya, Iya. bener ya? Bener Jus? Iya, ini Oke. post foto AI. Iya, on the way sama Kang BWS izin. Tapi kayak beneran ya Tapi guys. iya loh, ini AI kan? Loh kok kayak beneran sih? Maksudnya? Beneran? Oke. Hengky Kurniawan ngeliatnya gimana istri posting sama Saya ya walaupun cuma editan ya. Saya tuh sebenarnya orangnya pendendam.
Dan Dia mau bikin lagi. ketika dia posting itu saya juga pengen. Boleh. Namun. Cuman sama dia nggak Namun boleh akan lebih diposting. rame kalau Pak Hengki. Gak apa-apa. Kalau Ya, karena mukanya nggak ada yang sesuai. kalau mau nanti kita Nggak boleh editin diposting karena artisnya lokal. sama Lisa Mariana, mau kita editin tadi sini. Nggak, jangan bukan. Nggak jelas segala macam kalau istri bercandaan kayak gitu fine, nggak masalah ya. Kan nggak suka bisa lah. tergapai kan kalau artis luar negeri kan. Tapi tetap ada cemburu lah ya Kak. Cemburu kan tanda Harusnya cinta toh. enggak lah. Emang cemburu? Cemburu dong. Cemburu cuma nggak diomongin. Loh kan itu kan dijemput aja nggak Nggak yang cemburu cuman gini. pengen dibalas dengan saya juga posting. Cuman nama dia nggak boleh posting kemarin. Ini kayaknya suami istri suka balas-balasan ya. Iya nih lucu yang deh. dendama. Coba kita mau ngajakin mereka berdua. Lucu-lucuan aja, Kita lucu-lucuan. minta mereka untuk balas-balasan kalimat demi kalimat dalam kalau Aku, kamu akan. Bagus ya. Baru. Ini karena mereka Kalau suka, kamu, aku akan. karena mereka suka balas-balasan, kita pengen tahu Permainan nih. baru ini. Sonya sih. Silakan duduk. Dari istrinya dulu deh, dari Sonya Boleh dulu. dibuka satu-satu. Dibaca, dilanjutkan kalimatnya. Dilanjutkan oleh Hengki. Aku dulu. Ya. Kalau suatu saat nanti aku sudah tua dan pikun, kamu akan? Menemanimu. Ah. Tapi kan nanti udah pikun, Benar ya? jadi ntar juga lupa ini siapa. Gimana Kak kalau siapa dulu yang pikun duluan gitu? Jangan benar. pikun ya, jangan. Oh kalau pikun dia dulu kayaknya. Tapi bagus Yang sering loh. lupa dia dulu kayaknya. Menemani sampai pikun tuh, maksudnya menemani sampai tua. Amin. Ini videonya tolong diabadikan selama Iya, lamanya. sangat. Kalau dia memang suka lupa bawa barang, suka ketinggalan. Kalau saya kan selalu saya catat di handphone. Nggak kebalik ini. Baik. Dompet Saling membunuh hilang di karakter mana. sebenarnya. Iya Silakan. saling membunuh Oke, karakter. kalau aku harus kerja jauh dari kalian bertahun-tahun, kamu akan Nyusul. Gak boleh jauh ya. Oke, berikutnya silakan. Sonya Fatmala. Aku. Kalau aku sudah nggak peduli sama penampilan dan makin nyusahin, kamu akan? Yang daster tadi. akan ngasih tahu kamu balik ke setelan awal. Stella. Balik ke setelan Ya, awal. setuju. Oke. Hengki Oke, Gunawan. kalau aku lagi capek dan mulai kehilangan semangat, kamu akan Semangatin. Gampang banget itu. sih. bener lanjut. Ya, mau ngapain Lanjut. dong? Kalau aku tiba-tiba mau keliling dunia berdua aja sama kamu akan? Ayo, Ya ampun. Ya benar. gampang ini pertanyaannya. Iya, iya, siapa Oke, yang pengen ya? kalau aku lupa tanggal penting kita, kamu akan ingetin. Nyindir dikit. Oke, sebentar. Masih ingat tanggal pernikahan tanggal berapa? 2304. 23. 2 tahun. 23 April. 23 April. Apanya 2304, 23 April. Oh. Karena itu dijadikan 234 soalnya. Dijadikan apa? Password. Oh, dijadikan password. Oh, jangan sebut nanti orang rumah pada tahu passwordnya ya. Iya. Oke, selanjutnya. Kalau suatu hari aku selingkuh, kamu akan akan malumin saja katanya. akan Coba, akan apa? akan apa ya? Mau dibalas juga Kak? Hah? Akan Mau balas dibalas juga. juga? Oh enggak, kita nggak balas. Nasihatin ya. Akan kita pertimbangkan. Oh, pertimbangkan Untuk selanjutnya seperti apa? ya pasti begitu Iya ya. dong. Batas selingkuh di mata Sonya Fatmala itu selingkuh Apa? seperti apa? Chat-chatan flirting udah selingkuh. Iya dong. Itu sih. Setuju. Hai, walaupun hai ya. Awalnya. Walaupun hai ya. Hai gitu. Kalau nggak diceritain ya. Kalau nggak diceritain, kalau nggak ketahuan. Kalau nggak, apalagi kalau nggak ketahuan, itu jelas selingkuh ya. Bahagia selalu buat mereka berdua katanya yang walaupun balas-balasan tapi juga pengen selalu berdua-berduaan walaupun kita tahu anak-anaknya semakin gede dan semakin berprestasi. Amin. Termasuk Xavier prestasi terbarunya dalam ini olahraga ya kita bahas ya. Ya, olahraga. Sepak bola. Bola jadi lagi suka bola anaknya. Jago banget dia, memang hobi banget. Suka Apa banget sama futsal bola. atau apa? Ya futsal ya, soccer. soccer biasa di rumput, dia memang les juga sih. Oh dikasih les. Iya. Itu kan anak-anak kalau olahraga tuh diarahin sama orang tuanya bagaimana kan Hengki juga suka banget. Lebih ke memang dia passionnya, Kalau kita Zafir dukung. nggak diarahin, dia memang dari Hobinya bayi, ya, suka dari udah bisa jalan, udah nendang-nendang bola. Ikut klub bola juga. Ya ikut klub bola, Sakila basket. Oh kakaknya basket. Kalau Sakila pokoknya kamu serius basket, papa pengen kamu jadi atlet NBA. Wah.
Oke, seserius itu ya. Harus diseriusin ketika mereka les ini harus diseriusin. Udah sering ikut kompetisi berarti Shakila sama Zafir? Zafir Zafir dari TK. bola selalu top skor terus. Bagus tendangannya kenceng banget MPV. dari jauh juga. Dia kan kapten, udah kayak orang tua gitu. Cara ngatur temennya sini padahal usianya masih ya 2 SD. tapi udah kayak orang dewasa aja. Mhm. Sikap dia ke bapak ibunya juga udah kayak orang dewasa aja. Misalnya gimana? Ketika misalnya Shakila ngerengek pengen pergi pengen apa dia mah santai aja kayak udahlah diem aja di rumah aja nggak usah ini nasihatin. Jadi udah Malah kayak orang adiknya tua aja. nasihatin. Oh. Udah kayak orang tua aja. Tenang, gitu. dia tenang lebih dia. tenang. Tenang. Oke, kalau Shakila kompetisi juga udah mulai sering ikutan basket? Basket belum, tapi memang kemarin-kemarin itu lebih ke sepatu roda kompetisinya. Oh. Kan orang tua itu mengarahkan apa yang memang dimau anak, tapi pernah nggak anak-anaknya misalkan setelah diarahkan tuh merasa bahwa dengan kegiatan itu, mah aku capek, pak aku capek gitu, ngungkapin nggak? Mungkin bosan gitu kan. Soalnya anak zaman sekarang tuh sekolah tuh kan lama ya mereka. Betul. Lama banget. udah Sampai jam berapa sih? Kelas 2 SD aja bisa sampai jam 3 sore kadang-kadang. Lama 2 jam banget. 3 sore. Belum ekstrakulik, ya. kan, ekskulnya, segala macemnya. Kalau kita sih ngarahinnya sesuai passionnya dia tapi diseriusin. Saya kira pernah pernah kursus nyanyi. Saya tes, wah suara kamu masih belum nih, berarti kamu kemarin latihannya nggak serius. Jadi kita ke hobinya dia, nggak ngarahin ke melenceng ke hobi apa gitu, tapi kita minta dia serius itu aja sih. Nggak Jadi pernah masih- memaksakan untuk kayak kamu harus bisa biola gitu, nggak pernah sih. Jadi memang kalau memang anaknya suka bola ya kita arahkan dia untuk di tempat yang memang menjadikan dia jadi lebih baik gitu aja. Nah kan kalau anak-anak udah mulai sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, misalnya basket, bola, kalau ada kompetisi atau ada match gitu, ada pertandingan, diusahakan datang nggak sih? Harus datang banget? Harus. Kemarin aja kita nonton sampai nangis juga begitu. Kenapa? Ya, terharu ya. Beda sedikit. Jadi Beda selisih, dia itu cuma 1 poin. ada satu sekolah yang rivalnya dia Aha, dan memang selalu menang di sekolah. oke. Nah kemarin pas Zafir main itu udah posisinya udah di atas. Kesalip posisi 1 sama poin. mau last minute waktu habis kegulan lagi jadi Jadi Yang juara nangis 2. siapa? Anak-anaknya. kita ikut nangis. Jadi kita ikut nangis, maksudnya mereka seperjuangan itu untuk memperjuangkan match ini gitu. Kita jadi ikutan kayak terharu lah. Yang menang ini musuh bebuyutan yang menang terus dan ini kemarin tuh hampir menang gitu. Tapi udah di posisi juara 2 aja udah bagus Udah bagus sebelumnya kan. banget. Memang jago, kelas yang sekolahnya Oke. memang jago. Tapi itu ya maksudnya serunya mengajarkan mereka sportivitas. Ya, Sportivitas, kompetitifnya kan mereka jadi Menang lebih dan kalah kan nggak Yes. sepet Belajar dari prosesnya. situ. Kan. belajar Betul, dari situ Adalah prosesnya. Dan prosesnya. gimana orang tua memberikan kebebasan anaknya untuk berkembang dan memilih sesuai dengan apa yang mereka Betul inginkan. sekali. Selama itu baik. Setuju. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Hamil. Geger. Kita harus kasih awas karpet merah. Karpet merah. Iya. Orang kaya yang mau lewat. Orang kaya yang mau lewat dan kita permintaan Ngeri maaf. kali orang Kemarin kaya kita nggak ini. datang loh. Kita nggak datang. Iya, kita harus minta maaf ya. Ini pasangan suami istri yang baru saja menikahkan anak pertamanya. Ya, datang nggak? Enggak. Datang nggak? Maaf ya. Aku kan kemarin mau Aku syuting malamnya syuting. Pada waktu pernikahan. Oh enggak datang. Aku syuting malamnya mau. Kalian kenapa nggak datang Kamu sih? datang nggak? Enggak. Di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan Musdalifah dan juga Fadel Islami. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Waduh. Orang kaya baik hati, selamat datang. Nggak lucu. Mas Fadel apa kabar? Sini. Silakan. Kita tuh mau apresiasi dulu buat Mbak Mus karena waktu anaknya mau nikah datang langsung ke sini buat ngasih undangan. Ini buat Karen, ini buat Dewi. Kenapa pada nggak datang? Kalau aku langsung loh ya, aku langsung nge-DM beliaunya, aku ada series Kak, itu hari pertama aku launching. Aku diare kemarin. Gak mungkin. Gak diare. Kamu jangan Syuting ngomong gitu, gue, kamu malam nanti kan bisa ada sakit acara. beneran. Ya jujur kalau sakit, kalau Ya enggak kan kemarin enggak. aku sakit. Ya udah kan kemarin, tapi pas waktu undangan jujur dong Mas ya. Mbak Mus tapi alhamdulillah berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Mas Fadel sehat? Alhamdulillah sehat. Wih. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Dan mohon maaf tapi kita doakan
menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah anaknya ya kan. Tapi Semua alhamdulillah berjalan lancar. paling tidak ada teman kita yang mewakili King Nasar kan hadir. Iya mewakili Iya. kita. Iya. Kita menghasilkan kebahagiaan keluarga ini dia. Masya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi kami di sini mengucapkan selamat ya Selamat. buat Pak. Nia ya. Iya, panggilannya. Nia, Mas Fadel sama Mbak Mus kita ucapkan selamat ya. Nia tuh kan anak pertama dapat orang mana suaminya? Jawa Medan. Oh Jawa Jawa Medan. Medan. Terus gimana? Boleh diceritain nggak kemarin apa yang membuat berkesan? Bukan hanya karena ini pertama kali nikahin anak ya. Iya. Apalagi yang Pertama kali momen harunya tuh mantu. Ya haru, ya karena kan anak pertama kan. Saya harus bisa melepaskan karena pilihannya ya udah ketemu. Gitu. Deg-degannya di bagian mana kemarin, Mbak Mus? Deg-degan aja nggak bisa tidur. Oh ya? Apa yang membuat tidak bisa tidur, Mbak Mus? Ya karena ya namanya aku seorang ibu ya. Seorang ibu pasti kan pasti ada dari kemarin gue udah capek, udah apa gitu. Ya Pak, ya mudah-mudahan sih aku berdoa ya waktu nggak tidur itu mudah-mudahan berjalan lancar, sukses. Alhamdulillah berjalan lancar dan sukses ya. Tapi hebat Mbak Mus nganterin undangan. Ini seorang Musdalifah yang nganterin undangan kan biasanya kayak Aku "Ya udah, kirim mendengar aja." itu, iya, dari Rian. Hebat, salut melihat perjuangan seorang Mbak Mus. Kemarin King Nasar juga hadir di sana. Ya pas pernikahan, Pas pernikahan. akad. Pas akad resepsinya enggak? Enggak ya ada acara ya. Nggak ada acara di Bandung, King Nasar. Ada acara di Bandung. Itu benar-benar. akad dan resepsi di hari Di dan tempat yang sama. Sama. Iya, hari dan tempat yang sama ya. Ini kan acaranya katanya tertutup yang kita dengar. Bener gak sih? Secara tertutup gitu. Private juga. aja. Enggak Berapa juga. tamu undangan yang diundang emang? 1.500 ya. 1.000. 1.000? 2.000 ya. Tertutup. 1.000, oh itu nggak tertutup, itu mah terbuka. 2.000. Iya. 2.000 packs berarti makanannya. Ramai banget dong ya Mbak Mus malam itu. Amin. Berapa lama mereka kenalan? 2 tahun ya 2 tahun tapi pas 5 bulan putus. Putus nyambung, lagi. putus nyambung. Putus nyambung lagi mungkin udah jodoh. Terus sekarang Nia ikut sama suaminya atau masih di rumah atau gimana? Masih di rumah masih. Masih di rumah sama suaminya juga di rumah? Iya. Akhirnya ada keputusan dari Nia sama suaminya nggak akan misalnya keluar dari rumah untuk membina rumah tangga di rumah sendiri atau memang Mbak Mus pengennya udah kamu di rumah aja kita ngumpul semua bareng-bareng? Oh enggak, aku maunya dia mandiri. Mandiri. Jadi ikut suami ya, Mbak Mus. Karena kalau ikut orang tua nanti gimana ke depannya. Mandirinya gitu ya. Berarti Mbak Mus salah satu anaknya udah nggak tinggal di rumah, berarti tinggal sama siapa aja, masih ada anak-anak yang lain ya? Iya kan 5 Kecil. anak aku. Oh anaknya 5, iya. Wali nikahnya maaf siapa wali nikahnya kemarin? Wali nikahnya sebenarnya kan ada kakaknya. Cuman wali nikahnya ini Mas Fadel suami. Oh Mas Fadel. Nanti kita mau ke Mas Fadel tapi kita kasih lihat juga momen sahabat kami King Nasar Di pernikahannya mantan Nia tercinta. ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Hah? Itu bajunya bisa Pakai kembar. seragam ya? Pakai seragam Pakai ya, Mbak seragam Mus ya? ya. Enggak mungkin Nasar tuh nanya ke Nia. Oh. Jadi pas akad nikah pakai seragam warna apa? Oh gitu. iya, Emang Mbak Mus atau Mas Fadel nggak ngasih tahu gitu. Nanti datang pakai seragam atau memang Atau mungkin sudah disediakan dulu gitu sama Mbak Mus untuk dikasih. Emang tadinya disiapin, cuman takutnya Mas Nasar juga punya apa tuh Iya. pilihan sendiri. akhirnya oke. Iya. Dia pakai punya sendiri tapi warnanya sama. Sama. Luar biasa berarti hebat juga King Nasar maksudnya. Iya betul. Mencoba Iya untuk dong. menyamakan sama keluarga. Iya. Oke. Tampil maksimal kalau Nasar tuh. Benar. Wali nikahnya tadi adalah Saya sendiri wali nikahnya. nggak apa-apa ya? Enggak, jadi kan pakai tawakil gitu. Jadi kakaknya itu karena nggak berani gitu ya. Jadi Mewakilkan. dia mewakilkan ke KUA, tanda tangan kan. Tanda tangan terus diwakilkan dengan suami. Jadi prosesnya juga ini konsultasi ke KUA dulu apakah boleh dan nggak melanggar syariat atau aturan, dan KUA mengatakan boleh asalkan yang wali itu membuat pernyataan dan mewakilkan kepada saya. Gitu. Jadi ada sudah pernyataan. Oke, kita mau kasih lihat seperti apa momen Fadel ketika menjadi wali nikahnya Nia kemarin. Tadi ya,
ketika ditayangin akad nikah, tahu nggak Dewi ngapain? Apa lu? Allahumma sholli ala sayyidina. Lu selalu gitu ya. Itu nggak boleh dong. Lah nggak apa-apa kalau misalnya keinginan. Iya. Kan kita juga doakan. ikut mendoakan Dewi. Bisa nggak sih gue ganti duduknya nih Marian? Lu selalu apa aja semua diomongin lu di TV. Tapi kita doakan loh, Wi. Itu keinginan kamu kan, Wi. Jadi, Allahumma sholli ala. Nggak apa-apa, semoga segera. Amin. Amin dong, amin semuanya. Amin. Kita doain satu Indonesia Dewi dapat jodoh yang terbaik, yang benar-benar baik kali ini. Bukan, amin. Mbak Mus, gimana ngelihatnya kemarin anak, terus suami jadi wali nikahnya? Gimana ya? Ya terharu lah, terharu. Alhamdulillah suami bisa mau maksudnya bersedia untuk menikahkan anak saya. Walaupun itu sudah ini ya, kompromi dengan KUA gimana maksudnya bisa nggak, ternyata akhirnya bisa. Sebelumnya emang siapa nama yang Prosesnya. akan menjadi wali nikah? Kakaknya Jadi sebenarnya itu Syahrawi. Nia itu punya kakak yang dari segaris dengan bapaknya. Ada dua, tetapi keduanya itu nggak siap. Nggak siap. Nggak siap. Kenapa nggak siap? Nervous. Nervous, namanya nggak biasa. Tadi kan saya cerita namanya nggak biasa. Semua orang bisa itu. Akhirnya saya mengajukan bisa nggak ini? Terus katanya aku Tadinya nanya saya lah mengajukan Ustadz. ke KU aja atau ke Ustadz kan. aja. Iya. Sama ke Ustadz yang lebih biasa lah kan dalam hal itu. Terbiasa gitu. Cuman kata istri, coba kamu bisa nggak bersedia ya kan? Saya bilang saya belum pernah nikahin gitu. Saya kan support, bisa nggak? Maksudnya bisa lah, masa nggak bisa bilang gitu ya. Alhamdulillah bisa. Terus Nianya sendiri gimana? Nia Nggak sendiri- masalah. Gak masalah. nggak masalah. Masalah ya. Selama ada wali nikah dan itu juga sah dan Iya. Ya tapi memang banyak perdebatan juga di netizen. Oh gitu. Iya. Apa yang dibilang sama netizen? Jadi perdebatan tuh gitu. Ada yang mengatakan tidak bisa, ada yang mengatakan boleh, iya. Ya, tapi saya jelaskan ini kita melakukan menjadi wali juga prosesnya juga iya konsultasi sama KUA. Ya keluarga kan pasti lebih paham lah, lebih Iya. Kau apa sih lebih paham Iya, Ya mereka lebih paham, tapi Tapi wajar pakai kalau ini. tadi kakaknya misalnya tegang atau nervous. Iya. Saya aja yang sering menikah berkali-kali. Jadi maksudnya gimana? di sinetron. Menikah berkali-kali di sinetron. Jangan gitu Bapak, nyindir banget sih ah. Kadang-kadang jadi saksi aja tegang. Proses akad tuh Di kadang-kadang sinetron. enggak, karena saya Ya kan sering waktu Oh, jadi saksi. sinetron, pas Oke. jadi saksi beneran itu kadang-kadang tegang karena kadang-kadang akadnya tuh bisa 2 kali, 3 kali. Iya, Yang diulang. nervous Jadi saksi harus dianya. bener-bener ngamatin. Oh, Iya, ini betul. Kalau nggak langsung nyambung, saya biasanya minta diulang. Tapi Namanya tegang, amanah apalagi gitu kakaknya ya. kan gitu. Coba kita mau kasih lihat ini, biasalah netizen dengan segala macam komentarnya. Kak serius nanya, ini berarti boleh ya ayah sambung nikahin anak sambungnya? Tata caranya gimana Kak? Soalnya anak perempuanku juga punya ayah sambung. Lalu disambut sama Fadel, bisa asal yang berhak menikahkan dari keluarga ayahnya mewakilkan kepada ayah sambung. Tapi kalau ayah kandung masih ada, baiknya ayah kandung yang menikahkan. Itu udah dijawab ya, maksudnya ya selama mengikuti apa yang disampaikan oleh KUA dan menurut mereka pun boleh sah, ya alhamdulillah, ya kan? Tapi resmi sih pakai tanda tangan kan. Iya. Materai kan, memang harus gitu. Betul. Oh ada tanda tangan Ada. materai juga. Sekarang ada rencana buat bulan madu anaknya atau masih santai di rumah? Masih di rumah, mungkin bulan depan. Bulan Mau depan. di mana kira-kira planningnya? Belum bulan? tahu. Masih belum tahu. Jarak Nia sama adiknya berapa tahun sih? 3 tahun setengah. 3 tahun sih. 3 tahun setengah. Oh, oke, berarti masih jauh lah ya buat nikahin yang berikutnya. Iya. Tarik napas dulu ya. Dan Masih kita juga baru punya kuliah satu sih. fakta dari pernikahan kemarin yang kabarnya menggunakan rancangan busana dari seorang Ivan Gunawan. Tewas sekali loh. Sayangnya nggak hadir kita ya. Riansi nggak hadir. Kenapa gua? Siapa sih Kak yang Mewah memiliki banget. keinginan hati gitu ya untuk menggunakan Gunawan. rancangan seorang Ivan Gunawan? Idenya siapa? Siapa Kepengennya yang siapa? minta? Bajunya Ivan Gunawan. Oh, itu Nia, namanya Nia juga ini kan dekat sama Papa Nasar kan. Ya. Jadi konsultasi juga sama Papa Nasar. Terus Papa Nasa mereferensikan Kak Ivan. Ya, Iya, Papa langsung Nasar, telepon. Kalau mau bagus, coba konsul
ke Kak Ivan gitu bikin. Iya. Oh, jadi lewat King Nasar. Cobain aja Ivan Gunawan, Iya, menyarankan gitu. Ivan Gunawan. Set, jadilah bajunya Ivan Gunawan. Make upnya. Sama dari Papa Nasar juga. Dari Benu. Jadi semuanya Oh, itu Benu, make upnya juga bagus. Oke, kita masih lihat ya. Benu. Oh Benu, iya. Resepsi pernikahan Putri, gaun by Ivan Gunawan. Spesial thank you buat Iya. King Nasar. Oh, Merah ini Burgundi Pak Hengki. hadiah dari King Nasar ya. Pokoknya spesial thank you. Ini Benu, Oh, dari Benu Benu. Sorumba yang jadi make up artis ya postingannya. Burgundy warna tren 2026 memang. Emang Bapak tahu tren warna itu ya? Emang tahu Bapak ini, emang tahu. Support dari King pengen Nasar dia jualan. buat anaknya Musdalifah. Karena kan masih sedekat itu ya kalau King sama anak-anak. Karena kan dulu masih kecil kan, masih SD ya. SD. Oke, jadi sampai sekarang hubungan masih alhamdulillah ya. Masih Iya. berjalan dengan baik. Kalau boleh tahu total semuanya, resepsi dan juga akad di gedung mewah tadi dengan segala macam make up, Iya. bajunya. Habis berapa, sih? Mbak? Soalnya Mas Dian mau nikah bentar lagi jadi sudah di. Itu banyak 1M lah endorse. ya. Kenapa? Banyak support dari Tapi kan nggak, walaupun banyak endorse, tapi kan nggak semuanya kan gitu kan. 1M lah Dari kalau kantongnya sendirilah kira-kira. semuanya itu. Oh, masa? Gak ada Iya. endorse. Masa endorse semua? Masa gedung di endorse gak ada, kan aku tahu loh Mbak. Iya. Aku juga suka ngurusin orang tahu. Betulan. Gak ada gedung endorse. Ih, nggak percaya. Keluar berapa kira-kira untuk bisa bikin pesta seperti Ini itu? dari endorsean, dari laki-laki aku. Oh, dari pihak dari pihak pengantin laki-laki. prianya. Kalau enggak minta kontaknya yang suka endorse tuh Mbak ya. Bapak sudah Perlu buat anak nanti ya. Bapak buat apa lagi? Perlu buat Alhamdulillah, artinya kan banyak yang sayang. Iya, nah, karena kan pihak laki-laki kan ada bawaan jadi langsung ke gedung gitu. Kamu kalau nanti nikah mau di endorse apa gimana? Ya nggak apa-apa Enggak, kalau kalau bagus. Dewi mah bayar, Ya Mbak. nggak apa-apa lah kalau bagus. iya? Hei, hari gini semua serba gratis Indis tapi bagus. ekonomi ya. Percaya sama gua, dia nikah pasti nggak akan ada endorse, percaya sama gua. Kok gitu? Karena aku tahu dia nikahnya pengen di mana? Di Bali pengen Bali, intimate. intimate. Oh, nikahan Ada Dewi endorse. Apa sih gua? Gua nggak akan suka sama lo. Amin, Wi. Diaminin dong Wi. Sobat Ambiar, kita juga mau beralih ke anaknya dari Mbak Musdalifah. Ini ada anaknya kemarin tuh namanya Emir ya. Emir Jilane. Anak keberapa sih kalau Emir ini? Emir keempat. Keempat. Yang kemarin juga mendapatkan begitu banyak prestasi. Ini dia Oh, wow. prestasinya Emir. Halo Amir. Halo sayang. Emir. Silakan Emir. Emir cium tangan. Salim, Cium tangan nak. Salim. Umur berapa ini? Ini Oh, 14. Sini Udah 14 sayang, tahun. sini. 14 tahun 14 Emir ini. tahun. Kelas berapa sih Emir? 13. 14. 7 berarti 14 tahun ya nak ya? Masuk SMP. Emir nanti kita mau bahas prestasi Enggak. Emir. Tapi sebelumnya Om Tante mengucapkan terima Makasih kasih ya buat Emir. sayang. Ayo duduk. Mbak Mus, Emir ini anak yang seperti apa di mata Mbak Mus? Yang bung sama itu Pak Hengki. Ini anaknya cool. Anaknya ya. Cool. Emir, kita mau kasih lihat ya. Ini prestasinya Emir yang baru Emir dapatkan, nanti Emir boleh cerita sama kita. Alhamdulillah nak, hafalan Tahfizul Ini Quran. bisa nyanyi juga dia. makin soleh, selalu jadi anak penurut kedua orang tuanya. Amin. Udah Juara kemarin, ini baru kemarin. Ini apa Emir? Bisa diceritain nggak ini dapat apa waktu kemarin? Tahfiz. Dapat tahfiz Quran. Oh, tahfiz Dapat tahfiz Quran. Iya. Oh gitu sayang, berarti kamu bisa hafalan Al-Quran ya? Masya Allah, Sudah udah sampai juz juz berapa? Juz 30. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti dari umur berapa sayang kamu ngamalin Al-Quran? Dari umur 10 tahun sih diajarin sama mama. Dari umur 10 tahun. Diajarin sama siapa? Mama. Coba kita mau nanya Mbak Mus, kalau ngajarin anak-anak tuh untuk belajar menghafal. Bukan, aku mah hanya pendorong aja, dia ada guru ngajinya. Enggak. Gimana? Dulu tuh diajarin mama. Nah, terus? Terus? Tegas. Galak. Galak. Ya memang Oh, harus mama tuh galak. Galak. Oke, terus? Kalau salah dimarahin. Bener. Karena kan ngaji kan, baca Quran kan harus panjang pendek. Terus kadang kalau waktu dulu kalau nggak bisa nangis. Gak mau keluar kamar. Ngambek. Segalak itu mama kamu? Iya dulu. Kalau sekarang?
Masih. Tapi galaknya buat pelajaran. Coba dong sedikit Kebaikan. apa kayak ngaji dikit ngaji. Bismillah. Hafalannya apa sih? Tadi aja di belakang Mbak Mus berpikir anaknya nanti begini ya. Harus. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Iya, itu surat apa barusan? Al-Hadid Al-Hadid. 27. Iya, tuh sekarang nyanyi coba kan katanya bisa Nyanyi. nyanyi. Bisa nyanyi, Emang bisa nyanyi? kasih gitar. Bisa Gitar. selain ntar lagi gitaran coba nyanyi coba. Coba bisa lagu apa Emir? Kita lagu om. Ayo. Emir lagu Ya, apa bisa biasanya? Nyanyi apa? Ya nggak tahu. Biasanya apa aja? Pop rock. Ini ya. Seperti mati lampu seperti ya mati sayang. Seperti Papa Nasar. Papa Nasar bisa. Aku nggak jago nyanyi. Ayo, Coba Kan tadi kamu bilang mau nyanyi. Ayo, mau nyanyi. Aku nggak bilang mau nyanyi kan? Ayo, dia mah Coba. Coba Emir. ayo. Nyanyi lagu apa? Bisa apa aja? lagu pop aja yang Kamu lagu apa band. yang- Ben kita semua lagu bisa Perlana mana? Oh lagu apa aja mereka bisa. Happy birthday. Dong. Ayo. Apa ya? Yang biasa kamu nyanyi. Buat ini mama kan ulang tahun. Kamu Kapan nyanyi. ulang tahun? Tanggal 15. Iya happy birthday bener. Happy birthday. Oh baru ulang tahun kemarin. Selamat ulang tahun. Dia nyanyi, suruh nyanyiin aku, ayo. Ayo nyanyiin mama. Happy birthday to you. Jangan. Birthday. Ayo. Mbak Mus baru ulang tahun 15 kemarin. Dapat kado apa dari suami tercinta? Ada doa. Banyak. Apa? Coba Emir kasih tahu. Udah nyanyi dulu, nyanyi. Jangan kasih tahu Emir. Dibayarin makan, puas. Bayarin makan. Dikasih tas. Dikasih tas. Sepatu, jajan. Ini mah udah Emir, ayo. improvisasi. Film juga banyak kita di premier. nggak apa-apa, Nonton terus. Nyanyi, Papa nyanyi, digituin nyanyi. ya. Nyanyi apa? Nyanyi Ya apa? tadi nyanyiin tadi bilang kicau mania. Nyanyi bener. Mbak Mus maaf sekarang usia berapa baru ulang tahun kemarin kalau boleh tahu? Aku udah tua, aku mah. Berapa sekarang? 17 tahun. Ayo. Ayo coba nyanyi dulu cepetan, nyanyi. Tante Dewi mau dengar. Cepet ayo. Gak bisa nyanyi aku. Ayo, nggak Lagu boleh. apa? Sesi potret. Ya. Potret nggak hafal. Gak hafal. Yang apa? Apa yang kamu biasa nyanyiin di rumah? Kamu bisa, kamu. Balonku boleh Malu balonku. dia. Malu. Ayo, nggak apa-apa, ayo, Coba, bisa. ayo. Ini sebagai ajang promosi juga kalau kamu bisa nyanyi. Yang olahraga aja. Nah, dia nyanyi bisa, bohong. Dia suka main gitar Gak apa-apa, sendiri. tapi Mbak Mus selamat ulang tahun loh. Kita baru tahu kemarin baru ulang tahun. Semoga makin sehat ya Mbak Mus ya. Betul. Makin bahagia dan kurang-kurangin galaknya gitu ya Mir ya. Benar. Benar. Bukan, aku galaknya demi kebaikan. Iya itu Galak benar. Karena Emir itu orangnya harus disupport. Jadi dia ini. Pokoknya bahagia baru nikahin anak, baru ulang tahun, anak jadi hafiz Quran. Masya Allah. Selamat buat Mbak Mus. Amin. Kita kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Kamu kenapa malu? Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Selamat pagi, selamat tadi Pagi-Pagi Ambiar. Ferdi anak aku sayang. Dari ajang Ada pencarian mic-nya bakat, sayang. Mami jadi jurinya Ada waktu itu mic-nya. ya. Ini nggak usah, udah. Ya. Ferdi kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir Ferdi. Terima kasih. Gimana Ferdi ini? Itu aslinya dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya. Sulawesi Barat. Bawa oleh-oleh enggak? Enggak bercanda. Kalau kasih lihat Ferdi Ya. ini katanya lagi dekat dengan teman seangkatannya namanya Mutia. Mutia. Jadi rekan sesama kontestan pencarian bakat ini dia. Sedekat apa? Silakan. Masya Allah Ferdi, aku tuh paling suka banget sama Ferdi ini. Pada waktu aku ketemu sama dia ya, dia itu anaknya yang bener-bener dia ini kan dulunya kerja di sawah. Oh gitu. Iya, Nah, kerja di sawah ngapain maksudnya? Itu petani Kak. petani di sana. padi. Luar biasa loh dia dulu. Alhamdulillah ya rezekinya ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah di Jakarta dan ketemu sama wanita idamannya. Mutia, coba siapa yang suka duluan yang memberikan sinyal duluan tuh siapa kamu atau Mutia? Mutia ya? Gimana ya? Itu kayaknya bersamaan sih Kak. Sama-sama sih gitu. Sama-sama. Sama-sama klik ya. gitu. Iya. Yang kamu suka dari Mutia apa? Dia itu orangnya itu sih
Aku suka soalnya dia gampang diajak bercanda, nggak baperan. Gak baperan. Oh, oke. Tipe kamu tuh Mutia gitu. Ya, tipe aku banget, Mi. Masya Allah. Aku banget nih cuma lihat Aku foto-foto banget antara katanya. mereka berdua. Kalian tuh mulai deketnya pas lagi di karantina atau sebelumnya, kan ada proses seleksi sebelum karantina ya? Dari situ apa kapan mulai ngerasa Mulai kalian deket intim gitu? banget? Aku itu pas masih di karantina, Mi. Aku sering bercanda sama Mutia. Terus pas kita diduetin sama gadis atau janda itu, Udah mulai klik gitu? iya udah mulai, Mi. Makanya Tapi kamu nggak berani gitu, kan kamu anaknya diem dari kemarin. nggak berani, Mi. Terus tanggapan teman-teman satu angkatan melihat kedekatan kalian tuh gimana? Suka ada yang bercandain gitu gak sih? Suka yang bercandain, Kak. Supaya ada yang lagi, Cie, cie. Vermut gitu. Vermut lah. Iya. Ferdi Mutia. Oh. Iya, betul. Jadi Dan udah ada Ferdi ini nama punya singkatannya. panggilan sayang buat Mutia. Panggilan sayangnya No katanya. Eh? Apa arti? No bener ya? Iya, betul. Bener. Makanya kita lihat dulu apa arti No. 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 Jadi no itu artinya Apa adalah no? sayang gitu. Sayangku gitu. Iya, kebetulan Kak waktu itu ada yang bilang sama saya, Fer, panggil Mutia itu sebagai panggilan Nou. Terus aku manggilnya Mutia itu Nou, pas Mutia bilang, kok kamu manggilnya Nou sih? Emang kamu tahu artinya Nou? Aku bilang, itu Nou apa sih? Terus Mutia bilang, Nou itu wanita tersayang. Bahasa mana itu No? Itu bahasa Gorontalo, Kak. Oh, No. Kamu manggil dia No. Iya. Kalau dia manggil kamu apa? Ferdi sih. Ferdi dan No. Iya. Oh, sampai sekarang masih terus intens komunikasi gitu nggak sih? Kan Tadi udah- aja aku ngeliat chatnya habis ngobrol sama Mutia. Emang iya? Dalam satu hari bisa berapa kali kamu video call sama Mutia? Berapa ya? Itu kalau Ferdi bangun tidur aku telepon Mutia, malam juga, Kak. Ini. Iya. Siapa sih yang tereliminasi duluan tuh, kamu duluan atau Mutia duluan? Aku duluan soalnya waktu itu aku bersama Mutia di top eliminasi. Berat sekali karena mereka sama-sama, aduh. Terus gimana pada akhirnya ketika di momen itu kamu harus terpisah sama Mutia, sama No-nya? Tapi kita nggak tahu loh waktu itu. Ya aku sih nggak apa-apa ya, yang penting Mutianya lolos. Oh, penting so sweet Mutianya banget. lolos. Apalagi kita kan sama-sama dari Sulawesi. Ada perwakilan Sulawesi. Iya. Kemarin katanya Mutia baru ulang tahun ya? Iya. Ada kado yang dikasih dari Ferdi untuk No-nya. Emang ngasih kado apa sih buat Mutia, kan nggak dikasih lihat tuh. Kado apa sih sayang? Itu boleh di-spill ya, Mia? Boleh apa? Sama kita boleh. Waktu itu aku pusing Bi mau ngasih apa ya, baju aku juga nggak tahu ukuran bajunya Mutia. Makanya waktu itu aku belinya gelang. Gelang emas itu. Iya betul, Kak. Gelang kapel. Samaan. Aku cuma Mutia doang, Kak. Oh, buat beli buat Mutia aja katanya Iya. gelang. Masya Allah gelang emas. Hari gini anak-anak sekarang ya. Iya, udah ngebeliin emas. Kak. Beliin emas. Kamu loh. umur berapa sih? Aku baru 21, Kak. Mutia umur berapa? Kayaknya 19 deh kalau nggak salah. Umur 19 tahun udah dapat gelang emas loh. Itu emang dia yang mau, emang kamu tahu oh dia memang kayaknya lagi butuh atau lagi pengen gelang atau kamu nebak-nebak aja. Oke, gelang aja deh. Iya, kebetulan Tadi sih soalnya Mutia, bilang apa, San? Dibalikin. Kalau putus dibalikin nggak katanya? Dibalikin nggak kalau? Kalau putus dibalikin nggak? Minta dibalikin nggak? Enggak sih, soalnya itu kan Ya, kenangan jangan terbaik. Oh, kenangan terbaik. Oh, Nggak boleh. manis banget. Gelang. Jadi memang dia pengen gelang atau memang kamu yaudah deh gelang aja? Aku yang pengen beliin, Kak. Soalnya kan Mutia suka yang pakai gelang-gelang gitu, Kak. Suka pakai aksesoris. Iya, suka pakai aksesoris. makanya- Mami pokoknya pendukung Vermut deh. Ferdi Mutia. Oh, Vermut. Masya Allah. Lucu Vermut. Ya tapi udah resmi pacaran apa belum sih kayak kamu? Udah official Doain belum? dong Om. Ya makanya Om mau nanya sama kamu. Udah Kita official masih belum? dekat aja sih, Kak. Masih Iya, deket-deket, masih. saling support satu sama Iya, lain. Itu betul. kan kelihatan dari HTS ya apa? HTS? Iya, hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status. Oh, HTS. Hubungan tanpa ada. Hubungan tanpa status. Gak apa-apa, yang penting kan kasih semangat, support satu sama lain. Betul, betul. Apalagi Ferdi ini punya suara yang bagus dan cengkoknya dibilang cengkok beracun katanya. Seracun apa cengkoknya? Iya. Ferdi.
Dewi, ketika kamu jadi juri, kamu ngeliatnya gimana? Kamu yang jadi juri? Aduh, aku sama dia ini ibaratnya anak kesayangan. Aku seneng banget sama cara nyanyinya, cengkoknya, Masya Allah. Kenapa ya. nggak kamu pertahankan? Kenapa tereliminasi? Ya kan jurinya bukan hanya aku aja, kan kita butuh suara juri yang lain juga. Dibilang cengkoknya beracun, itu tuh gimana bisa dijuluki cengkok beracun tuh? Siapa yang memberikan nama cengkok beracun itu? Fans-fans sih Kak, kebanyakan yang bilang cengkok beracun. Oh, jadi Cengkoknya mereka emang yang bagus menamakan banget. cengkok beracun tuh fans Bagus kamu. banget. Ada fanbase-nya, nama fanbase kamu Improve apa? cengkoknya itu nggak bisa ditebak. Fanbase itu Solana Ferdi Kak. Hah? Solana Ferdi itu artinya sahabat Ferdi. Oh, sahabat Ferdi. Sahabat Ferdi. Ferdi, kamu tuh bisa punya cengkok kayak gitu tuh belajar dari mana nyanyi dangdut? Saya yang Yang pastinya sih dari kecil diajarin nyanyi sama ibu. Apalagi kan pas di asrama diajarin lagi sama Kak Cepi sama Coach Adibal. Oh, jadi ibu kamu juga emang dulu suka nyanyi? Iya betul Kak. Penyanyi dangdut juga ibu? Penyanyi dangdut juga. Masih suka nyanyi nggak ibu sekarang? Masih, tapi sekarang dia aktifnya di lagu-lagu selawat gitu Kak. Dia aktifnya di Gambus. Di kampus. Kita pingin denger suaranya. Boleh yang Ferdi cengkok lagi, beracun, Kak. boleh ya? Cengkok yang beracunnya itu ya? Ya, coba. Apa lagunya? Akhir sebuah cerita. Coba cengkok racun kamu keluarin lagi, Ferdi Syaputra. Ayo, Keren nih. Cengkok beracun, Ferdi Syaputra. Bila diriku mencoba. Masya Allah. Suara kayak gini bisa Bagus banget suara kamu. Kamu bilang ibu kamu adalah seorang penyanyi juga. Kalau bapak kamu pekerjaannya? Kalau Bapak pengajiannya petani Kak. Petani. Iya. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini salah satu cara seorang Ferdi untuk bisa meningkatkan derajat keluarganya mengikuti ajang pencarian bakat. Kalau langsung di pasar itu Oke, itu kamu bilang bapak petani, ibu juga, kamu juga suka bertani. Nah, itu usaha apa itu? Itu usaha ibu Kak. Apa usahanya? Rengginang, Jipang. Jipang. Oh, emang ibu jualan itu? Iya. bikin Itu kamu sendiri. juga bikin buat bantuin ibu dulu Iya, ya. betul. Sekarang masih kan kamu udah jadi artis nih, udah di Jakarta. Apakah masih tetap bisnis ibunya di sana? Kalau ibu sih Kak udah nggak ke pasar lagi, cuman bikin kalau ada orang yang pesan Kak. Oh, kalau ada orang yang order baru bikin. Iya. Berapa itu harga satuannya kalau dijual? Itu kan segi 4 Kak, itu di harganya Rp1.000. Rp1.000. Masya Allah. Pas kamu pindah ke Jakarta, akhirnya yaudah deh ibu nggak usah jualan lagi, kalau ada yang order aja, kalau ada yang pesen. Iya betul. Kebetulan ibu juga kan kadang sakit sih. Makanya aku larang buat ke pasar lagi kan. Ke pasar itu kan jam 2 subuh. Jam 2 subuh udah Iya. ke pasar Terus dia- untuk bikin Jipang ini. Iya. Kita bikinnya, Karena udah sering sakit-sakitan, Iya. jadi iya aku larang buat ke pasar. jadi dilarang untuk ke pasar sama Ferdi. Itu biasanya kalau dapat jualan Jipang tuh sehari bisa dapat berapa? Waktu masih jualannya rajin tuh ibu kamu. Itu kadang sampai 1 juta. Ah, satu hari? Satu hari, tapi itu kan modalnya banyak juga. Kak. Beras, gula kan di Sulawesi itu gula mahal. Bersihnya berapa? Bersihnya sih palingan kita dapatnya modal 300-an sih Kak. Oh, bersihnya dapat 300.000 per hari. Alhamdulillah ya. Ferdi, Lumayan loh itu. ini kita mau kasih lihat ada satu foto, boleh kamu ceritakan sama kita foto apa ini? Ferdi, harapan 2026 off air lancar, semoga bisa umrohkan orang tua dan rezeki makin lancar. Oh, manifestasi di tahun 2026. Di tahun 2026. Oke, Berarti lancar. orang tua semuanya masih belum umroh ya? Iya betul. Nah, ini kamu cita-citanya kepingin mengumrohkan orang tua. Iya betul. Mi. Amin, semoga Semoga ya. dimudahkan, disegerakan buat umroh. banyak off airnya Ferdinya ya. Ferdi sekarang tinggalnya udah di Jakarta atau masih? Masih di Jakarta Kak. Oh, udah di Jakarta. Iya. Udah berapa lama pisah sama keluarga berarti? Udah berapa ya? Kayaknya udah hampir setahun deh. Belum pulang lagi? Sering pulang sih Kak, kalau ada acara keluarga, kalau di sini sama... Apa pesan ibu kamu untuk Ferdi yang sekarang lagi berjuang di Jakarta? Yang pastinya sih jaga kesehatan di kampung orang, jaga attitude yang utama sih Kak. Kalau pesan dari bapak apa? Kalau bapak sih sama sih Kak, sama ibu, attitude yang utama, jaga kesehatan. Nggak pengen bawa ibu atau bapak untuk pindah ke Jakarta? Niat saya sih gitu Kak, mau bawa ke Jakarta. Mau dong ya. Tapi bapak sama ibu sih mau Nyaman juga di di sana. kampung. Iya, nyamannya di kampung. Namanya orang tua biasanya nyamannya di kampung. Karena udah terbiasa sama aktivitasnya. Emang bertani apa bapak kamu?
Kalau bapak tadinya sawah, kadang juga pelihara sapi, ternak sapi. Mau bilang apa sama keluarga di Di Sulawesi? Sulawesi ya. Apa? Mau bilang apa sama keluarga apa di sama Sulawesi? keluarga di Sulawesi? Ya, buat keluarga yang ada di Sulawesi, semoga sehat selalu ya. Dan rezekinya makin dilancarkan dan aktivitasnya makin juga dilancarkan. Termasuk buat kamu semoga bisa memberangkatkan orang tua untuk melaksanakan. Ya, dan juga doain Ferdi, semoga rezeki Ferdi lancar, jobnya lancar. Amin. Dan juga semoga Ferdi bisa memberangkatkan kedua orang tua Ferdi umroh. Amin. Kita kembali saat lagi. Dibagi warga biar Omar Rete dan Natalie. Ayo. Aku tak tahu apa yang terjadi. Good morning. Selamat pagi. Ini karakter suara yang mahal. Luar biasa. Oke, boleh silakan langsung dulu aja Suka Omar banget. Rete dan Natalie. Welcome back, selamat datang kembali Omar Rete. Thank you. Ya. Thank you. Oh, jadi ini namanya Natalie, anaknya Omar Rete. Yes. Anak yang keberapa? Cuman satu-satunya. Cuma satu-satunya. Cuma satu-satunya. Cuma satu-satunya, makanya kalau dia jauh tuh kangen banget ya, udah satu-satunya. Jauh kemarin sempet ya. Sebetulnya sih nggak kangen karena Oma mendidik anak Oma itu. Bagaimana kalau besok saya nggak ada? Iya. Oke. Jadi apa yang mesti dia buat kalau tiba-tiba kita kan nggak tahu umur kita. Jadi karena aku juga dulu sama mami aku begitu. Dijadikan perempuan mandiri. You go. Selagi lu bisa lihat dunia, come on silakan. Jadi kamu pun sebagai anak harus mandiri. Harus gitu. Natalie, Ya. Omar Rete ini mama yang seperti apa? Lu jangan macam-macam ya. Oma, Omar Rete geser agak kepalanya. sini Oh, aja sorry. yang iya. Lu jangan macam-macam Mami, ya. kamu ini gimana orangnya? Apa orangnya luar biasa. Kuat dan rock and roll lah. Kuat dan rock and roll. Kemarin itu I love sempat pisah jauh ya. Iya. Natalie sempat kerja di luar kota. Iya, jadi aku pekerjaan gue tuh nyanyi kontrak-kontrak baru saat kemarin tahun 2-3 tahun lalu ya, baru stay di Bali. Oke. Stay di Bali berapa tahun? Udah mau 2 tahunan. 2 tahun. Gak ketemu tuh 2 tahun. Iya, kan kalau sekarang kan bisa ada video call, bisa ada apa. Kan beda tapi rasanya. Beda rasanya nano-nano kali. Kalau misalnya ketemu Kalau ketemu langsung. kan Oma kan bisa peluk, bisa Gini loh, karena kita sama-sama bekerja ya. Kita sama-sama kerja dan pekerjaan itu kan kadang-kadang apalagi kita bekerja di dunia entertain kan waktunya kan kadang nggak tentu. Tiba-tiba misalnya manajer, Oma besok aman? Gue tanya aman apaan? Pokoknya kalau besok aman, gue bilang aja gitu. Dapat job. Ya aman gitu aja. Oke. Begitu. Jadi kita nggak bisa menentukan. Tahu aku bisa, tiba-tiba dia nggak bisa. Tiba-tiba dia bisa, akunya yang nggak bisa. Gitu. 2 tahun tuh nggak ada keinginan aku pengen datang ke Jakarta buat nyamperin mama aku. Nggak ada. Saking sibuknya maksudnya ya. Maksudnya saking sibuknya. Dirinya ya. Saking sibuknya. Oma, Ngomongnya aja enak ya berdua ya, Iya, maksudnya dari iya, suaranya apa adanya ya. aja. Kan suaranya tuh serak-serak gimana. Tapi gitu pernah ya. berantem nggak sama anak? Kalau aku kan memang cerewet. Iya. Ya aku ini cerewet banget. Kelihatan gitu. kok Oma. Aku ini cerewet banget. Jadi aku kalau misalnya nggak suka, aku langsung ngomong. Oh gitu Oma. Saya bilang saya Gua nggak suka nih ya gitu. Jadi kalau misalnya, kalau aku dari kecil kan nggak bisa bilang Margareta. Jadi Aleta dipanggil Ale. Jadi kalau masih bilang gini, Adung, saya panggil dia Adung karena dari kecil Badung. Adung. Adung panggilannya Adung. Jadi gini, Adung, Ale nggak suka ya gitu, tapi itu masih oke. Tapi dia bilang, Adung, saya tidak suka ya kamu gitu. Nah itu dia udah tahu, pasti aku marah. Gitu. Oma di Jakarta tinggal sama siapa emang? Aku sendiri. Aku nggak ngerasa kesepian, tinggal sendiri, anak di Bali. Gimana ya, aku biasa long trip juga dulu jalan-jalan ya. Bayangkan aja baru maaf abis melahirkan dia 2 minggu aja udah aku tinggal. Nyanyi cari duit. Oke. Gitu. Jadi kita udah biasa gitu. Apalagi kalau sekarang kan ada video call, ada apa kan tinggal hai, nggak bayar. Gampang. Tapi kita merekam, ini ada pertemuan, akhirnya mereka ketemu kembali setelah kemarin Natalie sempat beberapa tahun di Bali nggak ketemu sama Oma. Kita mau lihat ketika momen pertemuan mereka di program Sehari Jadi Ratu. Itu nangis juga. Terharu. Itu terharu juga. Ya namanya emak gimana sih? Mami kamu tuh gengsian orangnya ya? Iya. Gengsian ya. Ya, karena kalau aku gini loh,
aku selalu berbuat yang terbaik buat diri saya dan buat orang-orang terdekat saya. Itu saya selalu begitu. Dan orang kadang-kadang melihat aku tuh tough kayaknya gitu. Kayaknya wah Oma nih nggak ada yang nggak bisa. Ya apapun saya ya, buat saya bilang, aduh aku nggak bisa, no. Saya kerjakan dulu, kalau nggak bisa baru saya. Natalie, kapan terakhir kali kamu ngeliat mami kamu nangis? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah nangis gue. Rugi nangisin siapa? Wah. Iya bener. Nggak pernah, swear. Saya tuh kalau menangis, penting nggak sih gitu? Tertawa, Bunda. Oh kalau ketawa, Itu justru. itu yang ketawa yang penting. Itu yang penting yang bikin Iya. hati bahagia. Iya. Gimana caranya menjadi seorang wanita yang begitu kuat dan mandiri, kuat tegar? dan nggak pernah nangis tuh gimana, Oma? Begini, kita harus bisa menerima apa sih gini. Misalnya sekarang yang terjadi nih gini. Oh dulu gue begini, sekarang begini. Jangan kita pikir yang kemarin, kita pikir yang sekarang ini. Karena yang ke depan ini yang harus kita lalui, bukan yang kemarin. Karena kalau kita bilang yang kemarin, wah coba dulu. Sekarangnya kapan? Kalau saya udah berpikir saya naik sepeda, saya jatuh, saya udah tahu bangunnya bagaimana. Karena kalau nggak gitu kita dilindas orang. Oke, Oma, tapi kan pernah misalkan namanya manusia ada cerita yang membuat terenyuh atau ya tentang harga diri kan pasti nangis, itu kan manusiawi. Pernah nggak, Oma? Di titik terendahnya Titik Oma terendahnya mungkin. Oma ketika mendapatkan kabar yang tidak sesuai Atau dengan hati. cobaan. Saya kalau mau nangis nggak perlu dilihat orang. Dan makanya orang nggak ada yang tahu kalau aku sedih. Makanya dibilang Oma happy. Jadi kalau sedih ngapain dong? Saya kalau sedih saya pasti itu ngopi dulu, gitu. Ngopi dulu lalu. Lalu Oh, ya, iya kan? biar pikiran. Biar enak gitu. Sekarang kita mau misalnya kita lagi bingung, lagi sedih apa, mau cerita sama siapa? Kuncinya ngopi aja dulu ya. Ya terus mau cerita sama siapa? Betul nggak? Gua mau cerita sama anak nggak mungkin. Justru tempat cerita. Ya sekarang saya mau cerita sama anak, saya pantang. Ya. Apapun kalau namanya buat anak, kepala jadi kaki, kaki jadi anak saya nggak perlu tahu bahwa saya susah. No, Oke. nggak perlu anak saya tahu. Jadi- perlu ini Le. Oh tenang aja. Aduh kemudian nanti aku ganti. Mami nggak pernah cerita tuh kesulitannya apa? Nggak pernah, beneran. Tapi kalau 2 tahun terpisah walaupun di Bali, apa yang paling dirindukan sama Mami? Nggak ada sih. Ini asik banget. Ya Mbak. Kayak sesantai itu, kenapa? Karena sama Pak paling video call lah gitu. Iya video call gitu. Ya, gitu. Kadang kalau misalkan Ya emang apa adanya komunikasi. Emang apa karena adanya. kayak gitu ya. Iya. Oke. apa adanya gini, ngapain? Oh yaudah, ngapain namanya nama anak bu? Seru nih. Nggak gimana sih. Oke. Kalau kangen nggak apa-apa lagi pikiran Ale aja gitu. Oh iya, terus video call. Nanti kadang dia ngapain, kalau ngapain udah terus udah amat. Saya ngapain udah gitu. Maminya tough banget, kuat banget ya. Jadi tempat cerita juga jadi tempat cerita untuk warga sekitar. Karena kabarnya Om RT ini juga adalah seorang ketua RT nih ya. Bu RT dengan ribuan Keren loh, kepala ya. Kita mau Oma. kasih lihat dulu yang satu ini. Oke, Bu RT. Oma jadi ketua RT. Iya. Apa cerita yang bisa dibagikan sama kita? Iya. Yang unik-unik tuh warganya kayak gimana? Gini loh, kan aku baru pertama memimpin di rumah vertikal. Vertikal tuh yang ke atas kayak Ya. apartemen gitu kan. Rusun. Itu complicatednya luar biasa. Misalnya, Macem-macem. Iya. Misalnya nih, gedor-gedor, security datang. Oma, ada apa? Itu warga kesurupan. Gue jawab, emang gue kira lu gue dukun? Tapi kan mau nggak mau aku datang dong. Tapi aku bilang, Pak Ustadz tolong naik dulu dong. Gitu kan, kan nggak mungkin saya. Iya kan? Ntar gue jampi-jampi. Kopi aja Mas. Sembur kopi, Om. Iya, terus misalnya gini, aku udah mau gereja nih kan. Aku mau pergi gereja, udah rapi nih. Tiba-tiba, Oma, please, turun Oma. Ada apa? Ini Oma, ini KDRT, ini buat dua. Oh ada aja. Itu sampai pintu unit aku tuh, karena 24 jam waktu itu aku belum karena baru dilantik. Kan sekarang ada SK-nya ya Pak. ada SK-nya ya, Iya, Bapak ada tahu ya SK-nya, Pak. Jadi nggak bisa macam-macam, kita harus lain RT dulu sama RT zaman sekarang. Ada Kita SK-nya. harus mengikuti Zoom, segala semuanya harus kita ikuti, tidak bisa tidak. Gua kadang-kadang kalau gitu gue store muka aja dulu deh. Zoom kan biar kelihatan, ya kan. Iya. Saya permisi sebentar ya. Udah berapa lama jadi RT? Kalau periode yang sekarang, kan dulu
saya pernah menjabat juga itu cuma 3 tahun. Tapi kalau yang sekarang kan yang Perda yang ini 5 tahun. Jadi saya sudah jalankan 3 tahun. Wow. Terdepan loh, RT itu garda terdepan. Garda Garda terdepan. Ini presiden yang paling bawah. Maksudnya? Iya. Ya presiden kita yang paling bawah. Ya, kan warga. Iya benar. Oh iya presiden. Oh iya. Paling bawah. Iya, benar. Dan itu complicated dan luar biasa. Ada aja. Ntar gini, Oma, kucing saya lewat enggak? Apa semua sendal? Padahal aku bilang kita jangan mengandalkan CCTV. Kalau yang masih bagus taruh aja di dalam. Sebentar, sampai sendal sama kucing juga diurusin. Swear. Ntar gini nih. Pas musim pilkada, Pak RT, Pak RW yang dicari nih. Nah, saya yang dicari. Soalnya kita kita lumbung suara. Enggak ya, itu personal ya. Manipiro kan gitu ya, manipiro. Oma, tapi ada kemungkinan mau jadi ke Ibu RW? Atau lurah. Pengen? Lurah, camat, gubernur. Nggak bisa umur gila. Mau jadi Ibu RW? Begini loh, apapun kalau saya sih gini ya, kalau memang warga yang meminta kenapa enggak? Karena kita kalau mengerjakan harus amanah, bener nggak Pak? Benar. Kalau nggak DPR masih bisa, DPR kan batas usianya kan masih bisa sampai. Siapa tahu bisa tuh. DPRD, Oma. Pusing Pak. Pusing Ini aja ya? gue riwet. Lebih pusing RT daripada DPRD. Iya betul. DPRD masa tugasnya kan agak jarang. Sekarang udah mendingan Pak, udah ada pemekaran ya. Waktu itu 4 tower saya pegang. 1025 kakak bisa jadi 1 RW kan Pak. 1000 berapa, Oma? Jadi DPRD, 1025 Oma. kakak. Iya. Ya Yang 4 ampun. tower di mana kalau di sana ribut saya lari-lari. Yang sana lagi ribut. Oma, aduh bener namanya anak-anak itu main gitu ntar dia kejebur Pak, saya ikut menjebur. Dari ngurusin warga sampai ngurusin kesurupan ya. Nggak lupa ngurusin anak. betul. Kita nggak masalah gitu, tetap di pagi-pagi api. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih ya sayang. Dan terakhir di pagi-pagi ambiar kita saksikan dia Ferdy Syaputra. Ferdy Sambo.